Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Afrizal dengan NIM 23180034, S1 Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dengan dosen pengampu Insinyur Surya Eka Priyana STMT. Apa itu kegunaan kewirausahaan dalam teknik sipil? Mentransformasi keahlian teknik menjadi solusi infrastruktur yang inovatif, komersial, dan berkelanjutan. Mengapa perlu wirausaha? Melampaui keahlian teknis, dunia teknik sipil modern menuntut lulusan untuk tidak sekadar menjadi pelaksana lapangan. Jiwa kewirausahaan melatih kita berpikir strategis untuk membaca kebutuhan pasar jasa konstruksi. Wirausahawan teknik sipil memiliki keunggulan kompetitif berupa pemahaman struktur yang kuat berpadu dengan manajemen bisnis, mitigasi risiko keuangan, serta kemampuan kepemimpinan tim. Inovasi dan solusi kreatif. Teknologi berkelanjutan, kewirausahaan memacu lahirnya inovasi material alternatif ramah lingkungan, optimalisasi daur ulang bahan bangunan, dan teknik struktur baru yang mampu menekan emisi karbon. Penerapan software efisiensi proyek juga menjadi ladang bisnis bernilai tinggi guna menekan estimasi pengeluaran RAB tanpa mengorbankan kualitas mutu fisik bangunan. Kemandirian finansial, penciptaan bisnis mandiri, alih-alih bersandar pada lowongan pekerjaan konvensional yang terbatas, kewirausahaan mendorong terciptanya kedaulatan ekonomi. Praktisi dapat merintis studio perencanaan arsitek sipil mandiri, firma pengawas proyek, atau manufaktur material custom lokal. Optimasi margin laba, memahami rantai pasok dan manajemen operasional konstruksi secara komprehensif, memungkinkan optimalisasi cash flow, pengendalian modal yang berisi menghindarkan bisnis jasa konstruksi dari ancaman kegagalan bayar. Dampak sosial ekonomi, 8,5 juta tenaga kerja terserap, mendorong roda perekonomian. Setiap unit bisnis konstruksi baru memiliki efek pengganda multiplier effect yang luar biasa bagi lingkungan sosial sekitarnya. Mulai dari penyerapan tenaga buruh bangunan lokal, subkontraktor spesialis, hingga logistik catering di sekitar site proyek. Dengan berwirausaha, Anda berkontribusi langsung pada penciptaan lapangan kerja nasional. Pilihan peluang bisnis. Kontraktor fisik, mengerjakan proyek fisik gedung, perumahan real estate, renovasi bangunan, infrastruktur mikro, hingga spesialis interior atau eksterior. Konsultan sipil, menawarkan jasa perancangan analisis kekuatan struktur SAP 2000, estimasi RAB, dan manajemen kepengawasan proyek di lapangan. Supplier material, suplai produk konstruksi inovatif seperti beton perekat custom, bata ringan eco-friendly, baja ringan, atau penyewaan scaffolding. Karakter wirausaha unggul, manajemen risiko yang solid, ketepatan memitigasi bahaya fisik di lapangan, keterlambatan cuaca buruk, serta dinamika volatilitas harga pasar material konstruksi. Integritas profesional tinggi, mempertahankan kejujuran spesifikasi material struktur demi garansi keamanan pengguna bangunan sipil dalam jangka panjang. Komunikasi persuasif, kapasitas bernegosiasi yang andal dalam meyakinkan pemilik modal atau owner, mengordinasikan mandor hingga rekan subkontraktor. Fleksibilitas dan adaptasi, terbuka menerapkan inovasi teknologi mutakhir seperti digitalisasi building information modeling atau BIM dalam sistem operasional bisnis. Manajemen risiko bisnis, memahami lanskap ketidakpastian proyek konstruksi dan menyusun strategi preventif untuk kelangsungan bisnis jangka panjang. Era green infrastruktur, peluang masa depan. Bisnis teknik sipil masa kini harus beradaptasi terhadap isu pemanasan global. Pengusaha konstruksi yang menawarkan desain bangunan hemat energi, green building, memiliki daya tarik investasi yang sangat kuat. Integrasi teknologi tata kelola air mandiri, rainwater harvesting, serta instalasi modul surya terpadu merupakan proposisi nilai yang sangat kompetitif di pasaran saat ini. Langkah awal memulai kewirausahaan teknik sipil. 1. Riset pasar, mengidentifikasi permasalahan konstruksi lokal atau celah pengadaan material bangunan yang belum terlayani. 2. Perencanaan, menyusun rencana keuangan, merancang portofolio awal, serta mengkalkulasikan sistem operasional pengerjaan.
3. Legalitas, memperoleh sertifikat keahlian profesional resmi dan perizinan pendirian badan hukum usaha jasa konstruksi. 4. Scale up, melaksanakan proyek mikro dengan rapi, membangun jejaring subkontraktor, lalu merambah ke skala tender besar. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.